Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Yulifasari dengan NIM 6420830. Saya ingin mempresentasikan tentang pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna transportasi ojek online terhadap PT Gojek di Indonesia di Kota Jakarta. Yang pertama itu adalah latar belakang. Salah satu perusahaan jasa transportasi yang sedang berkembang sekarang adalah Gojek. PT Gojek sendiri didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Makarim dan Mikaelangelo Moram. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa layanan transportasi sebagai perantara yang menghubungkan antara pengendara ojek dan pelanggan. Pada bulan Januari 2015, perusahaan ini meluncurkan aplikasi mobile Gojek berbasis location based search untuk telepon genggam yang berbasis Android dan Apple. Melalui aplikasi ini, pengendara ojek online dapat melihat orderan yang masuk dan lokasi pemesanan untuk ditanggapi. Dan untuk pelanggan dapat memantau posisi pengendara ojek yang menanggapi orderan dari pelanggan. Ini ada rumusan masalah yang terdiri dari 4. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna jasa transportasi terhadap Gojek di Kota Jakarta. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna jasa transportasi Gojek di Kota Jakarta. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna jasa transportasi Gojek di Kota Jakarta. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan, citra merek, dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna jasa transportasi ojek online di Kota Jakarta pada Gojek. Selanjutnya ada landasan teori. Kita akan membahas ada 4. Yang pertama, kualitas pelayanan. Yang kedua, persepsi harga. Dan yang ketiga itu ada citra merek. Dan yang terakhir ada kepuasan pelanggan. Yang pertama, ada kualitas pelayanan. Menurut Kotler, definisi kualitas pelayanan merupakan bentuk penilaian konsumen terhadap suatu tingkat pelayanan dibandingkan dengan tingkat pelayanan yang diharapkan. Jika pelayanan yang diterima atau diberikan memenuhi harapan, maka kualitas pelayanan dianggap baik dan memuaskan. Di dalam kualitas pelayanan ini ada indikator yang terdiri ada beberapa indikator. Yang pertama, berwujud atau tangible. Tangible sendiri penjelasan yaitu berupa penampilan fisik, peralatan dan berbagai materi komunikasi yang baik. Yang kedua ada empati, yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan. Yang ketiga ada ketanggapan atau responsiveness, yaitu kemauan karyawan dan pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan pelanggan. Yang keempat ada kehandalan atau reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai dengan yang dijanjikan, terpercaya dan akurat serta konsisten. Dan yang terakhir itu ada kepastian atau asuransi, yaitu berupa kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap pelanggan atau janji yang telah dikemukakan kepada pelanggan. Yang kedua ada persepsi harga. Menurut Darmesa dan Handoko, mengemukakan harga adalah jumlah uang atau ditambah dengan beberapa produk yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari produk atau pelayanan. Persepsi harga memiliki 3 indikator. Yang pertama ada perbandingan harga dengan produk lain, yaitu bagaimana perbandingan harga produk dengan
dengan produk pesaingnya. Yang kedua ada kesesuaian harga dengan kualitas produk, yaitu apakah harga yang ditawarkan itu sudah sesuai dengan produk yang didapatkan. Dan yang terakhir itu ada kejangkauan harga, yaitu keterjangkauan harga yang ditawarkan produsen ke konsumen. Yang ketiga ada citra merek. Menurut Keller, citra merek adalah sebuah persepsi mengenai sebuah merek yang direfleksikan sebagai asosiasi yang di benak konsumen. Citra merek memiliki 4 indikator. Yang pertama ada reputation, yaitu tingkat atau status yang cukup tinggi dari sebuah merek tertentu. Yang kedua ada recognition atau pengenalan, yaitu tingkat dikenalnya sebuah merek oleh pelanggan. Yang ketiga ada affinity atau hubungan emosional. Hubungan emosional yang terjadi antara brand dengan pelanggan. Dan yang terakhir ada brand loyalty, yaitu seberapa jauh pelanggan menggunakan produk dengan brand tertentu. Selanjutnya ada kajian-kajian terlebih dahulu. Penelitian terdahulu adalah untuk penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Di sini ada salah satu contoh dari kajian-kajian terdahulu. Dari jurnal menurut Nastiti 2019 dengan judul penelitiannya pengaruh persepsi harga, kualitas pelayanan, citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada Taksi New Atlas Kota Semarang. Dia memiliki hasil penelitiannya itu secara positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Di sini ada kerangka pemikiran yang terdiri ada 4. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan itu dapat dikatakan memuaskan jika layanan yang dirasakan sama atau melebihi kualitas layanan yang diharapkan. Yang kedua itu ada pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan konsumen. Harga dapat dilihat dari sudut pandang konsumen, seringkali digunakan sebagai indikator nilai bila mana harga tersebut dihubungkan dengan manfaat yang disebabkan atas suatu barang atau jasa. Yang ketiga ada pengaruh citra merek terhadap kepuasan konsumen. Citra merek adalah sebuah persepsi mengenai sebuah merek yang direfleksikan sebagai asosiasi yang ada di benak konsumen. Memiliki image yang baik di mata masyarakat akan menjadi konsekuensi dan pembentukan citra. Perusahaan yang memiliki citra atau reputasi yang baik akan mendorong konsumen membeli produk yang kita tawarkan. Yang keempat, yang terakhir, pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan, harga, dan citra merek merupakan hal penting dapat mempengaruhi kepuasan konsumen. Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen adalah harga. Jika harga yang ditetapkan oleh sebuah perusahaan tidak sesuai dengan manfaat produk, maka hal itu dapat menurunkan tingkat kepuasan pelanggan. Dan sebaliknya, jika harga yang ditetapkan sesuai dengan produk yang ditawarkan, maka itu akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada hipotesis penelitian yang terdiri ada 4. Yang pertama, terdapat pengaruh positif kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna jasa transportasi ojek online pada Gojek di Kota Jakarta. Dan yang kedua, terdapat pengaruh positif persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna jasa transportasi ojek online pada Gojek di Kota Jakarta. Dan yang ketiga, terdapat pengaruh positif citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna jasa transportasi Jakarta pada Gojek di Kota Jakarta. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, citra merek secara bersama-sama terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna jasa transportasi ojek online pada Gojek di Kota Jakarta. Selanjutnya ada metode penelitian. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama itu desain penelitian.
Dalam penelitian ini, saya menggunakan penelitian kuantitatif. Jenis data kuantitatif ini melalui data kuesioner. Yang kedua ada sumber data. Saya memakai dalam penelitian ini data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh responden dari kuesioner. Yang ketiga ada populasi. Populasi ini saya mendapatkan dari seluruh pelanggan ojek. Terus sampel. Sampel ini saya menggunakan rumus Slovin. Rumus Slovin terdiri dari N dibagi 1 ditambah N dalam kurung E dipangkat 2. N sama dengan N-nya itu 100, kita bagi 1 ditambah dengan N-nya 100 dikali E-nya itu 0,05 pangkat 2. Berarti N-nya itu 80. Dan saya memakai sampel Slovin ini dari 100 responden harus mendapatkan menjadi 80 responden. Yang keempat ada variabel penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama variabel independen adalah variabel yang menjadi penyebab atau memiliki kemungkinan teoretis berdampak pada variabel lain. Yang kedua ada variabel dependen adalah variabel yang secara struktur berpikir keilmuan menjadi variabel disebabkan oleh adanya perubahan variabel lain, sehingga variabel ini merupakan variabel terikat yang besarnya tergantung dari besarnya variabel independen ini, akan memberikan peluang terhadap perubahan variabel dependen sebesar koefisien perubahan dalam variabel independen. Yang kelima ada teknik pengumpulan data. Saya menggunakan kuesioner dari 100 responden karena saya memakai sampel Slovin. Jadi dari 100 responden itu saya bagi dengan 0,05 dan hasilnya itu dengan cara yang tadi rumus udah disebutkan tadi, hasilnya itu saya harus mendapatkan 80 responden. Yang keenam ada teknik analisis data yang terdiri dari 3. Yang pertama uji asumsi klasik. Uji analisis klasik memiliki 3 uji. Yang pertama uji normalitas. Pengujian ini mengetahui apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Yang kedua ada uji multikolinearitas, merupakan keadaan di mana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati antar variabel independen dalam model regresi. Yang terakhir, yang ketiga, ada uji heteroskedastis, merupakan keadaan di mana terjadi ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Selanjutnya kita akan membahas hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian ini bertujuan yaitu ada 4. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna ojek di Kota Jakarta. Dan yang kedua, pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna Gojek di Kota Jakarta. Dan yang ketiga, pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna Gojek di Kota Jakarta. Dan yang terakhir, pengaruh kualitas pelayanan, persepsi harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna Gojek di Kota Jakarta. Karakteristik responden. Di sini saya akan menjelaskan cara mengelola SPSS untuk mencari deskriptif dari jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan frekuensi menggunakan Gojek. Yang pertama, kita klik analyze, deskriptif, frekuensi, jenis kelamin dan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan, dan frekuensi. Kita pindahkan ke samping. Habis itu kita klik OK. Dari sini kita bisa lihat semua hasil dari pengolahan SPSS dari jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan frekuensi menggunakan Gojek.
Dari tabel ini bisa menunjukkan bahwa responden dengan jenis laki-laki ada 24 orang, presentasinya 30%, sedangkan responden perempuan memiliki jumlah 56 orang dengan presentasi 70%. Dari jenis kelamin ini, yang lebih dominan adalah pengguna perempuan yang menggunakan Gojek online. Di sini ada hasil dari pendapatan. Bisa kita lihat di tabel tersebut menunjukkan bahwa responden dengan pendapatan lebih kecil dari 1 juta ada sebanyak 33 orang atau 41,3% presentasinya. Untuk pendapatan lebih besar 1.500.000 sebanyak 32 orang atau dalam kurung 40%. Yang terakhir dengan pendapatan 1 juta sampai 1.500.000 sebanyak 15 orang, presentasinya 18,8%. Dengan tabel tersebut menunjukkan jika pendapatan yang lebih dominan itu adalah kurang dari 1 juta. Yang ketiga ada hasil dari pekerjaan. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa responden dengan pekerjaan wira swasta sebanyak 2 orang, presentasinya dengan 2,5%. Untuk pekerjaan PNS sebanyak 1 orang dengan presentasi 1,3%. Dan untuk pelajar atau mahasiswa sebanyak 43 orang dalam presentasi adalah 53,8%. Pegawai swasta untuk pekerjaan pegawai swasta memiliki sebanyak 22 orang dalam presentasi 27,5%. Yang terakhir adalah lain-lain yang memilih ada sebanyak 12 orang dengan presentasi adalah 15%. Dari beberapa pekerjaan tersebut mengetahui bahwa pelajar atau mahasiswa lebih dominan yang dipilih oleh responden. Yang keempat adalah pendidikan terakhir dari responden. Dari tabel tersebut menunjukkan beberapa pendidikan terakhir. Yang pertama itu ada SD sebanyak 1 orang dalam presentasi adalah 1,3%. Dan yang kedua ada pendidikan terakhir SMA yang memiliki sebanyak 54 orang dalam presentasi 67,5%. Dan yang ketiga ada D3 sebanyak 7 orang dengan presentasi 8,8%. Dan yang terakhir itu ada S1 yang sebanyak yang dipilih 18 orang dengan presentasi 22,5%. Dari hasil yang ada di tabel tersebut bahwa pendidikan terakhir SMA banyak yang dipilih dari responden yang lain. Dan yang terakhir ada frekuensi menggunakan Gojek. Dari beberapa bisa kita lihat dari tabel tersebut ada beberapa. Yang pertama itu yang sering menggunakan Gojek ada kurang dari dua kali. Ada yang kurang dari 2 kali dengan sebanyak 15 orang dengan presentasi 18,8%. Dan yang kedua dengan 2 kali sebanyak 5 orang dengan presentasi 6,3%. Dan yang ketiga ada 3 kali sebanyak 2 orang dengan 2,5%. Dan yang keempat ada yang lebih dari 3 kali dengan sebanyak 58 orang dengan presentasi 72,5%. Dari jumlah tabel ini kita bisa melihat bahwa banyak yang menggunakan Gojek lebih dari 3 kali. Selanjutnya saya akan membahas uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama, uji validitas. Dalam penelitian saya, uji tingkat validitas dilakukan untuk signifikasi dengan membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Dalam rumus uji validitas itu DF sama dengan N-2. Pada penelitian saya DF-nya itu mempunyai 80 dikurang 2 sama dengan DF-nya itu 78 dengan alpha 0,05. Dapat kita lihat dari R-table-nya itu 78 berarti mempunyai R-table 0,219. Jika R hitung lebih besar dari R-table dan nilai R positif, maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid. Saya akan menjelaskan cara mengelola SPSS untuk mencari uji validitas. Pertama, kita klik Analyze,
correlate, beverage, kita pindahkan X1 sampai total ke samping. Setelah itu langsung klik OK. Di sini ada hasilnya X2 di SPSS, caranya sama seperti X1. Kita klik lagi Analyze, Correlate, Beverage. Dari yang X1 ini yang tadi kita pindahkan ke samping lagi, diganti dengan X2. Sampel total kita blok, kita pindahkan ke samping. Setelah itu OK. Di sini ada hasil dari X2. Selanjutnya X3, caranya sama, Correlate, Beverage. X2 nya kita pindahkan ke samping. Yang X3 kita pindahkan ke sebelah kanan sampai total. Oke. Di sini adalah hasil dari X3. Yang terakhir kita akan mencari variabel Y, caranya sama, correlate, beverage. X3 nya kita pindahkan ke kiri, diganti dengan Y. Yang E pindahkan sampai total, pindahkan sebelah kanan, kita klik OK. Ini hasil dari variabel Y, adalah hasil dari pengelolaan SPSS X1, X2 ini hasilnya, dan X3 ini hasil dari uji SPSS, dan yang terakhir ada Y, hasil uji dari SPSS. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini karena yang digunakan yaitu dengan crowd batch alpha lebih dari 0,60, sehingga apabila diperoleh nilai crowd batch alpha lebih besar dari 0,60 maka dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya kita akan mencari cara pengelolaan uji reliability. Di uji reliability ini kita mencarinya satu-satu setiap variabel. Yang pertama itu ada variabel X1. Pertama kita klik Analyze, Scale, Reliability, kita pindahkan sebelah kanan. Setelah itu statistik, kita klik yang Scale item, OK. Di sini kita bisa lihat hasil dari X1-nya. Pertama Analyze, Scale, Reliability. Yang X1 kita pindahkan ke sebelah kiri, kita ganti dengan X2, kita blok X2.1 sampai pertanyaan terakhir X2.8, kita pindahkan sebelah kanan, statistik, Scale if item, OK. Di sini kita bisa lihat hasil dari reliability X2, selanjutnya X3, cara yang sama, Scale, Reliability, kita pindahkan X2 nya ke sebelah kiri, kita ganti dengan pertanyaan X3, kita blok dengan seluruh pertanyaannya sampai X10, statistik, Scale if item, continue, OK. Di sini kita bisa lihat hasil dari reliability X3. Selanjutnya kita mencari Y sama Scale reliability. X3 nya kita pindahkan sebelah kanan, kita ganti dengan variabel Y, kita blok Y.1 sampai pertanyaan terakhir Y.10, kita pindahkan sebelah kanan, statistik, Scale if, continue, klik OK. Di sini kita bisa lihat hasil dari pertanyaan variabel Y. Bisa kita lihat dari hasil uji reliabilitas instrumen dengan 10 pertanyaan yang ada setiap variabel dengan crowd alpha-nya untuk X1-nya 0,895, untuk X2-nya crowd batch alpha-nya 0,865, untuk X3-nya 0,901, dan untuk variabel Y-nya 0,904 dengan keterangan lebih besar dari 0,60 dinyatakan reliable. Selanjutnya saya akan membahas hasil analisa data. Yang pertama itu ada uji normalitas.
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Jika pada tabel test of normality dengan menggunakan Kolmogorov-Smirnov nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusikan normal. Analyze, terus regression, linear. Di sini kita masukkan totalnya aja, total variabel X kita masukkan ke independen, sedangkan total yang Y kita masukkan dependen. Kita klik plot, centang yang histogram dan norma PP, kita pilih yang straight set, pindahkan ke Y. Selanjutnya yang Z period pindahkan ke yang X, continue, statistiknya tetap. Yang save kita checklist ke understudied, continue, kita cek ulang, continue, langsung klik OK. Di sini kita bisa lihat hasil dari uji klasik yang normalitas yang memiliki tiga hasil, yang yaitu histogram, p-plot. Pertama, klik analyze, normalitic text, Legelen dialogs, yang satu sampel. Kita cari yang di bawah understated 1, pindahkan ke samping, terus OK. Di sini kita bisa mendapatkan hasil dari kolonograf, memiliki hasil 200. Berdasarkan dari hasil SPSS bahwa grafik histogram terdapat kurva yang membentuk lonceng sempurna yang menunjukkan residual data telah mengikuti distribusi normal. Pada grafik normal p-plot yang dapat dilihat dari SPSS juga hasilnya juga menunjukkan penyebaran data mengikuti distribusi normal atau garis lurus, yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Selain itu, dapat diketahui bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai yang signifikan sebesar 0,200, yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, residual data berdistribusi normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Kedua, ada uji multikolinearitas adalah berdasarkan uji tersebut dari nilai toleransinya lebih besar 0,1, nilai FIF-nya kurang dari 10, maka tidak akan terjadi multikolinearitas. Yang ketiga, ada uji heteroskedastis. Di sini ada hasil dari SPSS bahwa titik-titik menyebar secara acak dan merata di antara sumbu X dan Y. Dapat disimpulkan titik berkumpul di suatu tempat serta titik membentuk pola tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya saya akan mengelola data dari uji heteroskedastisitas. Salah satunya adalah uji Gleiser. Yang pertama, klik analyze, regression, linear. Kita pindahkan total X-nya ke independen, yang total Y-nya ke dependen. Setelah itu kita save-nya, kita klik yang understated, continue.
klik OK. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Selanjutnya masih ada step selanjutnya. Kita lihat di tabelnya itu keluar res underscore 1. Kita transfer computer venue. Di target variabelnya itu kita klik abs underscore res. Kita pindah ke sebelah kanan, vocationnya kita klik all, bawahnya ABS kita pindahkan ke atas. Yang tanda tanya ini kita kasih ke yang sebelah kiri di type table ini, di bawahnya ada understand res 1. Seperti ini. Setelah itu klik OK. Dia emang tidak muncul langsung hasilnya, masih ada step selanjutnya, tapi di table itu akan muncul ABS res, kembali analyze, regression, linear. Yang dependent total Y-nya itu kita pindahkan ke kiri, kita ganti dengan ABS res, pindahkan ke kanan dependent. Di save-nya itu understand list-nya kita hapus. Continue. Setelah itu kita klik OK. Di sini dia baru memunculkan hasilnya yang Glaser. Kita ambil yang koefisien. Selanjutnya ada uji heterokedastisitas metode dengan Glaser. Di sini bisa kita lihat dari tabel pengelolaan SPSS bahwa semua variabel mempunyai nilai signifikan lebih besar dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskadisitas. Slide selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Analisa regresi linear berganda adalah regresi di mana variabel terikat atau Y dihubungkan atau dijelaskan oleh lebih dari satu variabel bebas. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Variabel bebas seperti X1, X2, X3. Model dari analisa regresi linear berganda ini memiliki rumus yang digunakan dalam penelitian ini. Y sama dengan A ditambah B1 dikali X1 ditambah B2 dikali X2 ditambah B3 dikali X3 ditambah B4 dikali X4 ditambah E. Dari hasil SPSS tersebut bisa kita lihat nilai konstan A-nya 15,020 merupakan keadaan saat variabel kepuasan pelanggan belum dipengaruhi oleh variabel lain, yaitu variabel kualitas pelayanan X1, persepsi harga X2, dan citra mereknya X3. Jika variabel independen tidak ada, maka variabel kepuasan pelanggan tidak mengalami perubahan. Dan yang kedua, untuk nilai koefisien kualitas pelayanan sebesar 0,152 menunjukkan bahwa variabel mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang ketiga, untuk nilai koefisien persepsi harga sebesar 0,275 menunjukkan bahwa variabel mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepuasan pelanggan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel persepsi harga maka akan mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 0,275, dengan catatan variabel lain tidak dianggap. Dan yang keempat, untuk nilai koefisien citra merek sebesar 0,238 menunjukkan bahwa variabel mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, yang berarti bahwa setiap kenaikan satu variabel citra merek maka akan mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 0,238, dengan catatan variabel lain tidak dianggap tetap.
Penjelasan dari uji T. Yang pertama, variabel kualitas pelayanan yang X1 bahwa dilihat dari tabel tersebut bahwa diperoleh nilai T hitung kualitas pelayanan sebesar 1,285, sedangkan untuk T tabelnya merupakan jumlah variabel bebas. Maka DF sama dengan 80 responden dikurang dengan 3 sama dengan 77 dari T table 77 yang diperoleh 1,991. Hal ini berarti nilai T hitung 1,285 lebih kecil dari T tabel 1,991. Maka HO diterima dan HA ditolak secara parsial. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Yang kedua ada variabel persepsi harga atau X2. Berdasarkan tabel yang ada bahwa diperoleh nilai T hitung persepsi harga sebesar 2,290, sedangkan untuk T tabelnya merupakan jumlah variabel bebas yaitu 77 yang diperoleh 1,991. Hal ini berarti nilai T hitungnya 2,290 lebih besar dari T tabel 1,991, maka HO ditolak dan HA diterima. Secara parisal persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan citra merek. Berdasarkan tabel yang ada bahwa diperoleh nilai T hitung citra merek sebesar 2,036, sedangkan untuk T tabelnya merupakan jumlah variabel bebas yaitu 77 yang diperoleh berarti dari T table 1,991. Hal ini berarti nilai T hitungnya 0,36 lebih besar dari T table 1,991, maka HO ditolak dan HA diterima. Secara parisal citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Bisa kita lihat dari tabel tersebut, pengujian koefisien variabel kualitas pelayanan X1, persepsi harga X2, dan citra merek S3. Jika F hitungnya lebih besar dari F table, maka HO ditolak dan HA diterima. Dan sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F table, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan yang kita lihat dari tabel, dapat diperoleh nilai F hitung sebesar 10,408, yang artinya F hitung lebih kecil daripada F table 10,40, lebih besar 2,72, sehingga HO ditolak dan HA diterima dengan signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang ditetapkan. Di sini bisa kita lihat dari tabel di samping menunjukkan hasil uji R-square sebesar 0,291 bahwa variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen sebesar 29,1%, sedangkan sisanya 70,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Pembahasan penelitian yang itu ada 3. Yang pertama, pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Yang memiliki hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan diperoleh nilai T hitung sebesar 1,285 dengan nilai signifikan sebesar 0,203 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Gojek di Jakarta. Yang kedua, ada pengaruh persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan berdasarkan dari uji T yang menunjukkan nilai T hitungnya sebesar 2,290, yang artinya T hitung lebih besar dari T table. T hitungnya 2,290 lebih besar dari T table 1,991 dengan tingkat signifikan 0,05 lebih kecil dari 0,02 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Gojek di Kota Jakarta. Dan yang ketiga, ada pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan yang berdasarkan dari uji T yang menunjukkan nilai hitung sebesar 0,0356, yang artinya T hitung lebih besar dari T table 2,036 lebih besar dari 1,991 dengan tingkat signifikan 0,04 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan pada Gojek di Kota Jakarta. Aplikasi penelitian dibagi menjadi 2. Yang pertama,
Parisal atau uji T, kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan, persepsi harga dan citra merek secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua ada simultan atau uji F, terdapat pengaruh yang signifikan antara kualitas pelayanan, persepsi harga dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Maka dapat disimpulkan bahwa implikasi dalam penelitian ini sangat signifikan dan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Keterbatasan penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, sampel dalam penelitian ini hanya terbatas pada pelanggan Gojek di Kota Jakarta sebanyak 100 orang. Dan akan lebih baik jika sampel yang diambil melibatkan responden lebih banyak di seluruh Jakarta sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan dalam luar lingkup yang luas. Dan yang kedua, penelitian ini menelitikan pengaruh kualitas, persepsi harga, dan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti kualitas produk dan nilai pelanggan. Dan yang terakhir, yang ketiga, jumlah populasi yang terdapat dalam penelitian ini hanya mencakup pada kalangan konsumen yang menggunakan aplikasi Gojek. Kesimpulan, yang pertama, terdapat pengaruh positif terhadap tetapi tidak signifikan terhadap kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek online Gojek di Kota Jakarta karena dibuktikan dari nilai T hitung sebesar 1,285 nilai tidak signifikan 0,203 lebih besar dari 0,005. Dan yang kedua, terdapat pengaruh positif persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan pada pengguna ojek online Gojek di Kota Jakarta karena dibuktikan dari nilai T hitung sebesar 2,290 nilai tidak signifikan 0,025 lebih kecil dari 0,05. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh positif citra merek terhadap kepuasan pelanggan pengguna ojek online di Kota Jakarta karena dibuktikan dari nilai T hitung sebesar 0,036 nilai tidak signifikan 0,045 lebih kecil dari 0,5. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.